Kalau Anda punya enak, Anda tinggal lihat, oh nomor 27 ya kalau Anda punya. Tapi kalau Anda tidak punya, Kipin akan berusaha nulis di sini ya. Di sini ada tulis ya, di sini ada tulis nomor 27. Kok nomor 27 dia bilang korelasi. Kipin tulis ya. Dia bilang korelasi antara kehadiran ya. Korelasi antara kehadiran siswa di sekolah itu adalah dikasih kata T ya, dengan hasil ujian adalah B ya. Dia bilang korelasi antara kehadiran siswa di sekolah itu dinamakan P dengan hasil ujian T. Aku nggak ngerti Kipin namanya korelasi. Sudah, bahasa kata korelasi, hubungan antara T dengan D itu bagaimana ya. Jadi itu aja logiknya. Jadi sebentar, Kipin dari TikTok sebentar ya, sebentar, mohon maaf sebentar ya, ini dari TikTok sebentar ya, sebentar, mohon maaf, oke ya, dari TikTok, oke sebentar ya, sebentar. Susah sekali. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Oke. Mulai ya. Jadi kalau Anda punya, Anda bisa memakai buku ini ya. Oke. Kipin aku nggak ngerti bahasa korelasi. Memang kata Anda tanya di siswa, mungkin Anda nggak ngerti korelasi antara kehadiran siswa di sekolah T dengan hasil ujian, karena itu bahasa ilmiah ya. Lebih baik kalau kita mengajar ke murid-murid, kita ngomong gini loh. Nah, yang penting hubungan T dengan D. Sudah, hubungan T dengan D, persamaannya itu apa? Nah itu pasti murid oh persamaannya itu apa? Nah itu pasti ngerti gitu ya. Tapi kalau ngomong mengenai korelasi, bahasa ini kadang nggak ngerti. Seperti contoh, hitunglah gradien. Para siswa diajar ngomong kata gradien, pasti nalarnya nggak ngerti. Kalau siswa dibilangi, nah kemiringannya itu kemana? Nah itu pasti, oh miring, aku ngerti miring. Nah ya dah. Tapi kalau ngomong gradien itu tak ngerti bahasa. Jadi kita harus penerapan ilmu-ilmu seperti itu supaya nah di sini gitu. Ini lanjut nomor 27. Dia bilang korelasi hubungan antara kehadiran siswa di sekolah T dengan hubungan hasil ujian D dapat, oh ini dikasih tahu, dihubungi dengan persamaan dimodeli D sama dengan 0,48 T ditambah 75,2 ya. Dia bilang nilai korelasi nilai koefisien ya, nilai koefisien korelasinya adalah ya, korelasinya adalah pilihannya A antara min 1 dan 0, B di sini antara 0 dan 1, C di sini ada sama dengan min 1, D di sini sama dengan 0, E di sini adalah sama dengan 1. Nah, kalau Anda disuruh jawab gini, siswa pasti nggak ngerti dah. Kalau ditanya di sini nilai korelasi hubungannya antara gini, itu sebenarnya bahasanya hubungan antara T dengan D. Anda lihat, kalau Kipin tulis di sini ada formulanya 0,48 D. Yang dipentingkan bukan angkanya, yang dipentingkan value depannya. Oh kalau ini plus berarti dia mempunyai hubungan naik. Semakin ini tinggi, semakin T-nya bertambah, otomatis nilai D-nya bertambah. Tapi kalau umpama ini minus, semakin T-nya semakin tinggi,
maka nilainya ini D-nya semakin turun. Nah, yang penting nalarnya seperti itu. Berarti Kipin ngomong, oh, semakin T-nya semakin besar, maka D-nya semakin banyak. Ya, berarti logiknya semakin T ini katanya kehadiran siswa. Berarti yang siswa hadirnya semakin banyak. Asalnya satu kelas isi 50, sing hadir 50, maka D-nya hasil ujiannya banyak. Kalau yang hadir cuma 40, berarti 40, maka D-nya semakin kecil. Berarti secara logik ini adalah berhubungan positif. Nah, yang dipentingkan di sini koefisien antara korelasinya, gak usah bingung. Antara mana? Ya iki loh, antara 0 dan 1 ini. Ya kan? Yang dilihat itu ini nih sebenarnya, ini M 0,48. Yang dipentingkan intinya cuma M-nya loh. Di antara berapa? Selesai. Ya, nomor 27 jawabannya B. Nomor 28 Kipin tulis ya, nomor 28 Kipin langsung ya. Nomor 28 apa ini soalnya? Tabel berikut menunjukkan data target jantung ya. Kipin tulis. Ya, Kipin berusaha nulis ya supaya kalau kamu punya enak ya. Jadi kadang kala ada peserta yang belum punya gitu ya. Di sini ada tulis tabel ya, di sini ada tulis tabel berikut ya menunjukkan detak jantung ya, detak jantung. Kipin nggak nulis panjang lebar. Makanya kalau Anda punya bukunya enak, kita baca cepet ya. Di sini ada usia. Ada usia 25, ada usia 25, terus 25 datanya, terus di sini 30, di sini 35, wah, 40, di sini 45, di sini ada 50 ya. Terus di sini ada target, dia bilang target detak jantung. Target detak jantung ya, detak jantung. Kalau Kipin punya soal ini pada waktu DTKA, Kipin nggak akan bikin. Loh, Kipin kenapa begitu? Kipin jadi guru nggak boleh begitu. Nggak akan tak bikin. Jujur nggak akan tak bikin. Nilai 1 dan nilai 2 kapasitasnya sama. Kecuali nilai ini dikasih nilai 15. Kalau yang lainnya dua-dua ini tak kejar. Tapi kalau sama-sama dua-dua, tidak tak kejar. Kenapa? Anda lihat, perhatikan di sini. Detak jantung usia 25 katanya di sini 135. Usia 25 menurut data berikutnya orang lain 132. 30 usia 30 detak jantung 129. Coba kalau usia 135 di sini ada 125. Usia 40 di sini 122. Usia 45 di sini 119. Usia 50 115. Ini data. Anda ditanya nilai korelasi antara usia dengan detak jantung adalah ya, detak jantung adalah Kipin tulis di sini A min 0,990, B di sini min 0,664, C di sini 0,503, D di sini 0,664, E di sini 0,993. Anda disuruh bikin ini, tak kejar siapa yang bisa bikin ini dalam waktu cuma 2 menit, 2 menit lah, 3 menit saja, 3 menit tanpa kalkulator ya, 2 menit tanpa kalkulator bisa, impossible. Kecuali you pakai Excel, kecuali you pakai kalkulator tinggal enter. Permasalahannya apakah TKA itu boleh pakai kalkulator? Nah itu ya, ini logik. Kalau kita membuat sesuatu kita supaya siswa tidak gerak, itu kita harus hibur siswa ya, kita harus hibur. Kalau ono soal gini kata apa? Loh Kipin kenapa Kipin nggak apa? Untuk mencari nilai korelasi, Kipin kasih rumusnya adalah R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi, Kipin kasih akar di sini adalah N kali sigma X kuadrat ya, dikurangi di sini ada sigma X tutup kurung kuadrat dikali akar lagi. Sebentar, di sini Kipin tulis N kali sigma Y, ini X kuadrat ini Y kuadrat dikurangi sigma Y tutup kurung kuadrat.
kuadrat dikurangi sigma Y tutup kurung kuadrat. Nah, kita tanya. Yang namanya X itu ini namanya Y. Ya, berarti Kipin butuh tabel namanya X kuadrat. Di sini ada X kali Y. Berarti Kipin butuh tabel X. Nah, tak tanya. Emang yuk ngitung ini 25 kali ini kali ini kali ini kali ini bisa? Oh bisa. Selesai nggak dalam semenit? Nggak mungkin. Ya. Kalau bisa selesai semenit, Kipin traktir dah Starbucks setahun. Tak traktir Starbucks setahun. Nggak bisa. Secara logik ini nggak masuk akal. Terus kita butuh tabel X kuadrat. Kamu nulis X kuadrat. X kuadrat ini dijumlah. Ini di kuadrat, oke, 25, 25, 6, 25. 30 kuadrat, oke, 900. 35 kuadrat, oke, 1225. 40 kuadrat, oke, 1600. 45 kuadrat, oke, 2025. 50, 2500, aman ini. Tapi kalau di sini, Y kuadrat. 135 kuadrat, bisa kamu mau ngitung. Oh, 132. Ini gua. Gini permasalahan. Yuk ngitung terus dimasuk di sini, bisa kamu ngitung tanpa kalkulator. Lewat Kipin. Jujur lewat. Makanya Kipin bilang kalau ada soal seperti ini lewat. Jangan Anda mentang-mentang eman ya satu nomor. Sudah. Daripada yang lain yang tidak selesai, Anda terbengkalai di sini. Oke? Jadi Kipin bilang soal ini enggak apa namanya, kalau tipe seperti ini Kipin lewat ya, Kipin lewat. Jadi Kipin tidak akan bermain-main di sana. Ya. Oke, lanjut ya. Berikutnya nomor 29. Jadi soal ini Kipin nggak tahu jawabannya berapa. Anda bisa lihat dari kunci jawaban. Di situ ada kunci jawaban. Kipin berusaha menjawab, menerangkan kembali apa yang dikatakan di paket ini. Oke, lanjut nomor 29 ya. 29 dia bilang begini. Ceritanya Kipin nggak nulis ya. Dia bilang seorang pasien pergi ke suatu klinik, keluhan yang dirasakan adalah sakit tenggorokan. Tidak usah panjang lebar. Dokter menyatakan bahwa kemungkinan adanya infeksi bakteri. Infeksi bakteri, Kipin nggak baca panjang lebar. Infeksi bakteri katanya adalah 80%. Ya, kamu mau baca sampai detail, nggak mari. Kita nyaman. Terus infeksi karena virus itu katanya 30%. Ya. Terus dia bilang kemungkinan pasien ya, dia bilang terinfeksi bakteri dan virus adalah ya di sini A 50%, B diketahui 40%, C diketahui 30%, E diketahui 20%, D 20%, E diketahui 10%. Ya, panjang lebar ini kalimatnya panjang. Anda kalau usah baca panjang-panjang, nggak usah. Anda baca sampai detail, nggak selesai Anda. Di situ ada tulis. Ada infeksi bakteri, ada infeksi karena virus. Pertanyaannya, kemungkinan pasien terinfeksi bakteri dan virus. Berarti nalar, Bu, ini pasti soal hiburan. Ada kata bakteri dan virus. Ya, karena bakteri dan virus itu berarti intersection. Berarti namanya irisan. Berarti gambarin ini. Ya, ini tak kasih namanya bakteri, ini namanya virus. Betul ya? Yang dia tanya kemungkinan pasien terinfeksi bakteri dan virus. X ini punyanya bakteri, X ini juga punya virus. Berarti X ini adalah kena dua-duanya, kena bakteri juga kena virus. Setuju ya? Nah, di sini dia bilang bakterinya adalah 80%. Total ini 80%. Berarti ini 80% min X. Tulis 80 aja deh. Ya, persennya nanti aja ya. Berarti 80 min X. Kenapa? Semuanya ini 80 karena ini X berarti 80 min X. Setuju ya? Nah, di sini ada virus 30%. Segini 30%. Berarti kalau ini X berarti ini 30 min X. Ya. Nah,
total semuanya itu adalah 100%. Cara nulisnya 80 min X ditambah X ditambah 30 min X itu totalnya sama dengan semestanya adalah 100%. Ya, anggap aja 100 ini bisa 100% semua. Coret 80 tambah 30 berarti 110%, min X sama dengan 100%, berarti X-nya adalah 10%. Cara analisanya seperti itu. Jadi Anda jangan bacanya semuanya, habis waktunya Anda baca. Next, Ipin tulis ya. Nomor 30 Ipin baca nomor 30 ya. Nomor 30 di sini ada tulis ya. Mohon maaf kalau Ipin tidak baca satu persatu ya. Di sini ada juga ada diagram nomor 30 ya. Di sini ada tulis diagram ya. Ada diagram. Di sini dia bilang ada yang pemakai penjualan BBM ini ya, ceritanya penjualan BBM ya, yang premium itu ya, premium itu katanya adalah berapa? Premium ini adalah 20% ya, yang pemakai premium 20%, terus yang memakai Pertamax itu katanya berapa persen? 25%, oke, 25%. Pentalite itu katanya adalah 55%. Nah, kalimatnya dia bilang gini. Terus di sini katanya ada kalimat gini. Dia ada kalimat gini. Sebanyak 70% orang beli, 70% beli premium, mengisi tangki penuh ya. Jadi orang beli premium 70% nya, peluang 70% nya dia isi bensin mobilnya 70% ya, yang ngisi bensinnya penuh 70% ya, 70% dari data orang ya. Terus dia bilang sebanyak 60% kalau beli Pentalite ya, Pentalite mengisi tangki penuh. Terus yang berikutnya dia bilang 30% ya, orang beli Pertamax ya, mengisi penuh tangki ya. Pertanyaannya dia bilang, pertanyaan gini, dari data di atas ya. Makanya baca kalimat ini aja sudah habis waktu ya. Dari data di atas dia tanya peluang ya. Nah, ini ada kata peluang seorang pelanggan ya. Seorang pelanggan akan membeli Pertamax dan mengisi penuh ya, mengisi penuh tangki adalah ya, mengisi penuh tangki adalah. Nah, kalau mengisi penuh tangki adalah, jawabannya di sini ada tulis A sama dengan 7,5%, B di sini ada 12%, C di sini ada 15%, D di sini ada 17,5%, E di sini ada 38,5%. Caranya gampang gimana, Kipin? Dia bilang peluang seorang pelanggan akan membeli Pertamax. Membeli Pertamax itu adalah 25%. Tak tulis. Ya, 25%, tak tulis 25%, 25% ya. Dan mengisi penuh tangki, Pertamax kalau mengisi penuh tangki 30%. Cuma kalikan aja. Tinggal Anda hitung berapa hitungannya gitu ya. Tinggal Anda ngitung, berarti 25%-nya Pertamax, 20-30%-nya orang isi penuh. Berarti ini dikali ini. Selesai. Tinggal Anda hitung berapa ini ya? Ini dicoret ya, berarti ketemu. Berarti ini 25 kali 0, ini 25 kali 0 30, ini berarti 75 per 10. Di sini ada 100 nih, berarti gini ya, 70 berarti 75 dibagi 10 ya, 100-nya tak jadi persen, soal ini persen, berarti jawabannya 7,5% jawabannya. Oke ya, jadi soalnya ini Anda harus gercep ya, harus cepat, harus gercep sesuai dengan bukunya aja sendiri ngomong mengenai gercep, jadi Anda harus gercep.
taraf intensitas bunyi adalah ukuran menunjukkan kuat ini. Gak usah lah, gak usah bertele-tele ya, Kipin langsung. Jadi nanti Anda kalau punya bukunya oke, 31 di sini ya. Kipin baca deh ya. Taraf intensitas bunyi adalah ukuran yang menunjukkan kuat lemahnya bunyi didengar oleh telinga manusia. Oke, dengan satuan desibel. 1 desibel ekivalen, nggak penting dah ya. Rumus dari mengukur taraf intensitas ya. Rumus dia tulis, rumus ya, rumus untuk mengukur taraf intensitas ya. Kalau Anda hafal di fisika taraf intensitas, Anda bisa kerja cepat. Rumusnya adalah TI ya sama dengan 10 log I per inul. Kalau Anda cepat bisa ya. TI sama dengan 10 log I per inul. Yang dikatakan I itu adalah intensitas bunyi di tempat itu. Kalau yang namanya inul itu adalah intensitas ambang bunyi. Kalau TI itu adalah taraf intensitas desibelnya. Oke? Ya. Nah, inul itu ambang bunyi sudah dikasih tahu sama dengan 10 pangkat berapa ya? 10 pangkat min 12 ya. 10 pangkat min 12. Satuannya enggak usah lihat ya. Satuannya enggak usah lihat. Dia bilang yang pertama, Ipin tulis di sini. Ipin tulis dulu ya. Dia bilang tingkat ya. Tingkat intensitas suara 20 dB, ya adalah dia bilang 10 pangkat min 3 kali. 10 pangkat min 3 kali suara 60 dB. Yang berikutnya, Ipin tulis dulu soalnya supaya nalar kamu bro. Dia bilang yang benar dicentang ya, kalau salah enggak usah dicentang ya. Terus yang berikutnya di sini ada tulis tingkat intensitas suara 20 dB ya. 20 dB adalah dia bilang adalah 10 kali suara 10 dB. Oke, enggak tahu kita tulis saja dulu soalnya. Yang ketiga, tingkat intensitas 80 dB adalah 10 pangkat berapa ini ya? 10 pangkat 6 ya. Intensitas ini adalah 10 pangkat tulisannya kecil, mohon maaf. 10 pangkat 6 kali suara 40 ya. Kipin, kalau aku punya soal gini langkahnya gimana aku bikin? Enggak usah panik ya. Kalau mau bikin gini enggak usah panik. Kipin tulis dulu di sini, Kipin geser ya. Kipin tulis di sini dulu ya. Kipin tulis di sini mungkin kelihatan ya. 20 dB. 20 dB itu artinya TI-nya. TI 20 ya. TI-nya TI itu kan dia bilang 20 dB. 20 dB itu artinya TI 20 ya. 20 desibel. Kata desibel itu adalah satuan daripada taraf intensitas. Kalau satuan daripada I itu adalah watt per meter persegi. Setuju ya? Nah, kalau aku punya TI-nya 20 dB, intensitasnya berapa? Kipin tulis rumusnya dulu. TI sama dengan 10 log I per inul. Ya, kalau Anda sudah ngerti nanti ini kerjaan cepat gitu ya. Terus ini tak tulis 20 sama dengan 10 log I per inul. Nah, dicoret. Berarti Kipin tulis lagi 2 sama dengan log I per inul ya. Nah, artinya apa? Artinya aku bisa ngomong, berarti I per inul sama dengan 10 pangkat 6 ya. A log B sama dengan C, berarti mau nyari B, A pangkat C, berarti mau ngilangkan log, berarti di sini artinya 10, berarti 10 pangkat 2. Nah, 10 pangkat 2 berarti Kipin tulis I 20 dB, kata Kipin kasih kode I 20 dB, I 20 sama dengan 10 pangkat 2 dikalikan inul. Inulnya diketahui 10 pangkat
min 12. Kipin tulis di sini berarti ketemunya 10 pangkat min 12, berarti ketemunya adalah 10 pangkat min 10. Belum selesai. Berikutnya Kipin tulis, sebentar. Kipin harus cari yang sekarang yang 60 dB ya. Pada saat TI-nya 60 dB, pada saat TI-nya adalah 60 dB ya. Pada saat TI-nya 60 dB, I-nya berapa? Kipin tulis di sini TI sama dengan 10 log I per I0. Kipin tulis lagi satu persatu ya supaya nalarnya main bisa. Terus Kipin tulis TI-nya diketahui 60, berarti 10 log I per I0 ya. Kipin geser ini coret, berarti Kipin tulis log I per I0 sama dengan 6. Berarti Kipin bisa tulis I per I0 sama dengan 10 pangkat 6. Oke? Berarti Kipin bisa tulis I-nya berapa? I60 kode. Intensitas saat taraf intensitasnya 60 dB. Berarti I60 sama dengan 10 pangkat 6 dikalikan I0. Berarti Kipin tulis T I60 sama dengan 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat min 12. Berarti Kipin tulis I60 sama dengan 10 pangkat min. Nah ya, pada saat aku ketemu 10 pangkat min 6, Anda tuh lama loh jawab ini. Oh, dia bilang tingkat intensitas suara 20 dB adalah 10 pangkat min 3 kali suara 60 dB. Betul nggak? Kita tulis. Berarti I20 dibanding I60 sama dengan I20-nya tahu 10 pangkat min 6. Ya, 10 pangkat min 6. Terus I60-nya adalah 10 pangkat min 10, 10 pangkat min 10 ya. Terus I60-nya 10 pangkat min 6. Berarti kalau dihitung I20 sama dengan 10 pangkat min 4 I0. Betul enggak? Dia bilang 20 dB adalah 10 pangkat min 3. Padahal di sini 10 pangkat min 4. Berarti ini jawabannya salah. Gak usah dicentang. Satu nomor ini baru. Aku belani satu nomor, aku harus ngitung ini. Ya, nah karena Anda sudah tahu belajar begini, kita lanjut. Gini 20 dB gak perlu dibikin, kita tulis yang 10 dB. Oh, bagaimana Kipin kalau 10 dB? Kipin geser di sini ya. Kalau aku punya TI-nya 10 dB. 10 dB. Berarti aku bisa tulis TI sama dengan 10 log I per I0. Kalau bisa langsung silakan. 10 sama dengan 10 log I per I0. Betul ya? I per I0. Ini dibagi ini berarti 1, berarti Kipin tulis log I per I0 sama dengan 1, berarti I per I0 sama dengan 10 pangkat 1. Betul ya? Berarti I-nya ini I yang 10, I yang 10 dB. Berarti I10 sama dengan 10 pangkat 1 dikalikan I0. I0-nya berapa? I0-nya 10 pangkat min 12. Berarti I10-nya sama dengan 10 pangkat min 11. Nah, sekarang kita tanya. Apakah dia bilang TI 20 dB ini sama dengan 10 kali dari ini? Ya, kita bandingkan. Kita pakai gini. I20 dibagi I10. I20, tadi I20 Anda ketemu 10 pangkat min 10, kita geser ya. Berarti 10 pangkat min 10 ya. I10-nya ketemu 10 pangkat min 11. Berarti kalau kita hitung I20 sama dengan ini bagi ini, berarti 10 pangkat 1 kali silang itu I10. Betul nggak? Oh, berarti ini adalah jawaban, ini adalah benar. Ya, ini benar. Ya, ini benar. Berarti jawaban ini benar. Jadi Anda mau jawab ini, aku bikin lagi. Kalau yang ini, aku bikin 2 kali. 80 dB berapa, 40 dB berapa. Nah, tapi karena Anda sudah belajar strategi, Anda bisa bikin begini. Anda butuh 80 dB, berarti Kipin tulis gini. 80 dB, ya, TI-nya 80 dB. Berarti aku bisa langsung, ya, 80 bagi 10 tinggal 8. Berarti aku bisa nulis I per I0 sama dengan 10 pangkat 6. Berarti I-nya 80 sama dengan 10 8 kali I0 10 pangkat min 12, berarti 10 pangkat min 4. Betul ya? Lanjut Kipin tulis. Kalau aku tulis TI-nya di sini katanya 40 dB. Kalau 40 dB berarti aku bisa tulis I per I0
40 dB. Kalau 40 dB berarti aku bisa tulis I per I0 ya. I per I0 40 dibagi 10 4, berarti langsung aja tulis 10 pangkat 4, berarti I 40 dB sama dengan 10 pangkat 4 I0 10 pangkat min 12, berarti ketemu 10 pangkat min 8. Nah dia tanya apakah tingkat intensitas 80 dB sama dengan 10 pangkat 6 kali dari suara 40 dB. Ya kita bikin begini, berarti kita bikin I-nya 80 dibagi I-nya 40, kita tulis I-nya 80 tahu 10 pangkat min 4, I 40 diketahui 10 pangkat min 8, berarti I 80 sama dengan ini bagi ini, berarti jawabannya 10 pangkat 4 kali silang, berarti I 40. Berarti dia tulis di sini ya 10 pangkat 4, berarti di situ tulisnya adalah 10 pangkat 4. Soalnya ngomong 10 pangkat 4 apa 10 pangkat 4? Oh 10 pangkat 4, sorry ya. Soalnya bilang 10 pangkat 4. Apakah 80 dB ini adalah 10 pangkat 4 kali suara 40 dB? Ya, jadi kurang lebih untuk jawab satu nomor aja Anda harus bersusah payah ya. Anda harus bersusah payah. Lanjut ya, Kipin lanjut di sini. Next soal berikutnya mengenai nomor 32 ya. Kipin lanjut nomor 32 ya. Nomor 32. Jadi 31 kurang lebih seperti itu ya. Itu memakai metode fisika ya. Oke. Sekarang kita masuk nomor 32. 32 ini dia menceritakan suatu pinjaman ya. Oke, Kipin tulis saja nomor 32 ya. Suatu pinjaman ya, suatu pinjaman akan dilunasi ya dengan sistem anuitas ya, anuitas bulanan ya sebesar 4 juta. Terus Anda tanya, Ipin anuitas itu apa? Ya kan, katakanlah siswa, anuitas itu apa? Ya, anuitas itu patokannya apa? Nah itu Ipin belum bikin kontennya seperti ini, sebenarnya materinya namanya kalau dulu di tahun 1994 ini namanya bab ekonometri ya. Ini mungkin baru-baru ini aja yang sekolah-sekolah mengajar mengenai korelasi, mengenai anuitas. Ini sebenarnya babnya bab ekonomi. Oke, tapi Kipin nggak tahu kenapa kok dimasukkan kurikulum, ini juga nggak paham ya. Terus dia bilang secara anuitas begini, dia bilang berilah tanda tentang berdasarkan info yang benar adalah ya, yang benar diberi tanda centang. Kipin tulis nomor 1 ya, Kipin tulis dulu nomor 1. Dia bilang jika bunga pertama ya Rp 2.500.000 ya, 2.500.000, maka angsuran pertama itu adalah Rp 1.500.000 ya. Daripada Kipin tulis gini panjang lebar, boleh ya Kipin skip jadi gini. Bunga pertama dikasih B1 ya. Terus di sini yang B, jika angsuran yang ketiga, Kipin kasih kode ya. Jika angsuran ketiga itu adalah Rp 653.750 ya, maka bunga ketiga sama dengan 2.346.250. Boleh ya Kipin kasih kode begini, tak tulis kalimat gini tak waktu soalnya. Yang ketiga di sini dia bilang angsuran kelima Rp dia bilang 1.823.259
Waduh, 0,39. Ampun dah. Ya, Kak pakai kalkulator ya alamat wis ya. Terus di sini dia bilang bunga yang kelima adalah 2.176, di sini 740,62. 0,62-nya dilewat aja deh ya. Yang ketiga dia bilang gini, ya, nah ini jika bunga ke-6 sama dengan Rp 2.085 ya, 085 577,66, dan bunga ke-7 sama dengan Rp 1.989,856,54, maka dia bilang jumlah angsuran yang ke-6 ditambah angsuran yang ke-7 lebih dari, dia bilang 4 juta. Anda lihat kalau mau jawab ini gimana? Oh ini Anda harus bikin konsepnya ya. Nggak segampang yang Anda kira begini. Ipin tulis di sini ya. Kita tulis di sini, sebentar Ipin hapus di sebelah ya. Ipin hapus sebelah. Yang dikatakan anuitas itu apa? Anuitas itu sebenarnya merupakan sesuatu yang pokok ya. Jadi Anda harus mengerti dulu kata anuitas. Yang namanya anuitas, A ini anuitas Ipin kasih. Yang namanya A kecil ini, A ini adalah AI ya, tak kasih AI ya. Artinya angsuran pertama, kedua, AI kode indeks ya, AI. Ini adalah angsuran ke, kita belajar dulu. Ipin belum punya kontennya ini ya. Nanti next Ipin akan bikin angsuran ke, nanti Ipin akan bikin sampai ke angsuran, sampai ke wesel, sampai di dalam perhitungan pajak ya. Ada angsuran, terus ada bunga BI, ini bunga ya, bunga ke ya, bunga ke, oke ya. Nah, hubungan anuitas dengan angsuran ini rumusnya adalah A sama dengan AI ditambah B. Kita bikin. Oh, bunga pertama 2.500.000, maka angsurannya 1.500.000, betul nggak? Kita bikin. Ya, kita bikin. Anuitasnya 4 juta. Anuitasnya 4 juta. You mau ngecek apa? You mau ngecek angsuran kan? Berarti bunga pertamanya diisi A1, bunga pertama. B1 berarti diisi B1 ya. Jadi nggak usah nulis lagi ya. Kalau ini A1 berarti B1. B1-nya adalah 2.500.000. Ya, B1-nya adalah 2 juta. B1-nya adalah 2.500.000. Berarti angsuran pertamanya adalah 1.500.000. Betul nggak? Ya, 4 juta kurangi 2.500.000, 1.500.000. Betul ya? Berarti ditulis ini. Lewat, lanjut. Dia bilang angsuran ketiga itu bunganya ini ya, ini ngitung. Apakah benar? Kita ngitung bunganya ini benar, kita ngitung. Anuitas sama dengan angsuran yang ketiga ditambah B yang ketiga. Oh, Ipin, kalau aku yang diketahui angsuran ketiga tapi aku mau minta angsuran kelima. Bisa, itu ada formulanya, tapi Ipin nggak bahas di sini. Ya habis waktu ya. Anuitasnya berapa? Anuitasnya 4 juta. Anuitasnya 4 juta. Ya, anuitasnya 4 juta. Kamu mau ngitung bunga, berarti di sini angsurannya adalah 1.653.750 ditambah B3. Hitung leh, B3-nya berapa? Leh nggak pakai kalkulator, kamu mau ngitung ini entek waktu, betul ya? Ya, entek waktu. Kita hitung coba ya. Kita hitung 4 juta, Ipin juga nggak ngerti. 4 juta di sini 1.653.750. Ini dikurang 0 dikurang 5, 92, 96, 94, 93, 32. 2346 250. Weh, berarti 2346 250. Beneran? Berarti Ipin ini centang. Ya, lanjut next. Satu nomor aja gini nilai. Oke, satu nomor nilainya cuma 2. Nah, aku jujur
Lanjut next, satu nomor aja gini nilai. Mungkin satu nomor ini nilainya cuma 2. Nah aku jujur penilaian TK aku nggak ngerti konsep gurunya. Gurunya aja suruh bikin, belum tentu bisa selesai 2 menit. Ya, jadi makanya ini kita juga bukan mau gimana, secara logik ini suara logik. Lanjut kita tulis A5, kita nulis ya anuitas, Kipin tulis di sini ya. Kadang Kipin kalau dapat angka-angka kayak gini agak jengkel juga ya. Kipin bisa aja bikin yang sulit-sulit ya, tapi nggak bisa. Cara pengetesannya bukan begitu ya. Di sini ada tulis angsuran kelima bunganya 5, kita tulis A5 ditambah B5. Ini koma-komanya tak lewat ya. 62 ini ya. Kipin tulis di sini 4 juta ya. 4 juta. Di sini A5-nya tak tulis di sini aja. 1.823.259. 39-nya Kipin nggak tulis ya. Kipin nggak tulis ya. Ditambah B ya. Kita nggak tak tulis ya. Berarti mau nyari B5-nya Kipin bisa tulis adalah 4 juta ya, 4 juta dikurangi 1.823.259. Kipin tulis bohong ya. Sebentar, Kipin tulis. Kipin coba lihat bener kak, Kipin cek ya. Berapa itu? 1.823.259,39. Kipin tulis saja 0,39 ya, 0,39. Kipin tulis saja ya, 0,39. Kipin cek, Kipin tulis dikurangi ya, Kipin tulis dikurangi 10,1. Oh ini 2. Gak apa-apa, coba berarti ini 96. Anggap aja betul ya. Ini benar kan 62 atau 61? Kipin coba cek. Oh 61. Sorry, Kipin pembacaannya kurang jelas ya. 61 ya, 61 di sini. Dan ini 90, ini 94, ini 97, ini 96, ini 97, ini 91, ini 3 berarti apa ya? Ya, 2176740 ini. Oh berarti ini benar. Lah, ya. Jadi cara bacanya begini. Sekarang kita ngeli. Kalau yang nomor ini Kipin bunga ke-6, berarti aku cari angsuran ke-6. Bunga ke-7 berarti aku nyari angsuran ke-7. Betul ya? Anda perhatikan. Setiap kali angsuran ketiga, Anda perhatikan. Angsuran pertama 1.500.000. Angsuran yang ketiga 1.600.000. Dari 1.500.000 ke 1,6. Itu spelling kecil lah. Paling sekitar 50 ribuan ya. Angsuran ketiga ke angsuran kelima, keempat 50 ribuan, ke sini 1,8 ya, 100 ribuan ya. Terus apalagi angsuran ke-6 ini selisihnya sedikit, paling sekitar 1,9 ya, paling sekitar 1,9. Dan ini bunga ke-7 berarti sekitar 2 lah ya. 1,9 ditambah 0,2 persis. Apakah jumlahnya lebih dari 4 juta? Tidak. Jadi ini nggak boleh tak centang. Logik lah, aku ngitung angsuran ke-6, angsuran ke-7 mati. Entek waktu. Logik, kita main logik aja. Angsuran ke-6, bunga ke-6 2.085.000. Kelihatan bunganya semakin turun. Lihat, bunganya semakin turun. Kalau bunganya semakin turun, otomatis angsurannya dia naik sedikit. Ya, utang pokoknya. Berarti secara logik, ini kalau 1,8 ini sekitar 1,18 hampir 19. Anda nggak percaya, Anda itu sekitar 19 hampir 19. Kalau di sini 2 sekian, 192 sekian kalau dijumlah sama tidak dengan 4? Nggak mungkin. Lewat ya, berarti itu tak lewat. Oke, lanjut next. Soal berikutnya di soal nomor 33 ya. Nomor 33. Jadi cara jawabnya seperti itu. Anda jangan monoton untuk ngitung ya. Ya, monoton untuk ngitung. Nah, Anda dibohongi sama yang playernya gitu ya. Jangan. Secara logik aja 33. Kalau Kipin hari ini moodnya Kipin ada ujian fisika kelas 12. Kipin bilang, Kipin persiapkan baik-baik konsep-konsep utamanya.
Jadi Anda kalau menjawab soal, Anda harus tahu kunci-kunci. Ya, kalau yang begini lewat dulu, yang ini lewat dulu. Anda butuh strategi, jangan mau ditipu sama playernya, jangan mau dibom playernya. Ipin tulis ini. Produsen lampu LED. Produsen lampu LED. Panjang lebar ini. Ya. Kalau Anda lihat di sini soal ceritanya panjang lebar, segini panjang ya. Ipin tulis saja, produsen lampu LED memiliki biaya, dia bilang memiliki biaya ya. Memiliki biaya produksi, harian ya, dinyatakan dalam harga BN sama dengan 1/4 N kuadrat min 10 N ditambah 800 ya, 800 ya. Dengan B menyatakan, maksudnya B ya, function B ya, function B dia bilang menyatakan ya, menyatakan total biaya, menyatakan total biaya produksi ya, biaya produksi lah, pokoknya menyatakan biaya produksi ya dalam satuan ribuan rupiah. Kita tulis kalau N katanya menyatakan banyaknya lampu, menyatakan banyak lampu LED yang diproduksi. Oke? Berikan pernyataan yang benar agar, dia bilang agar biaya produksi maksimum, agar biaya produksi minimum, produksi seminim mungkin ya, seminim mungkin, berilah tanda ini gini ya, 2, 3, 4 ya. Dia bilang lampu LED harus diproduksi 40 lampu ya. Lampu LED harus diproduksi, dia bilang 80 lampu. Oke, kita lihat yang mana benar. Lampu LED ya, lampu LED harus diproduksi 120 lampu ya. Lampu LED ya harus diproduksi sebanyak 800 lampu. Oke. Nah, kalau di sini tulis ya, agar biaya produksi seminim mungkin ya. Kata biaya minimal mungkin, seminimal mungkin, sesuatu yang maksimal, sesuatu yang minimal, konsepnya cuma satu, diferensial sama dengan nol. Logik ya, logik sama dengan nol. Berarti Ipin bisa bikin dengan satu kalimat ini, tulis B aksen sama dengan 0. Selesai. 2/4, Ipin tulis 2/4 N min 10 sama dengan 0. Ini biaya minimum, gak ada maksimal. Karena apa? Function square-nya, pangkat 2-nya itu adalah buka ke atas. Jadi dia gak akan terjadi maksimal, dia minimum ya. Di sini biaya minimum, jadi gambarnya grafnya. Ipin tulis di sini berarti ketemunya setengah N sama dengan 10. Oh, berarti N-nya ketemu 20 L. Tuh, kok gak ada jawaban nih? Oh, ini salah berarti. Agar biaya produksi seminim mungkin harusnya 20 LI. Terus Ipin gimana? Kok gak ada jawaban? Kita coba lihat kunci jawabannya. Kita lihat kunci jawabannya ya. Kita lihat kunci jawabannya, kunci jawabnya ngomong apa? Kita lihat sebentar. Sabar. Oke, nomor 33. Kita lihat kunci jawabannya ya. Ipin permisi, lihat kunci jawaban 33. Oh, dia bisa ada jawabannya 40 dengan 80. Oh, dia bilang begini. Sebentar, Ipin tulis biasa. Dia nulisnya gini. Biaya minimal berarti dianggap biayanya 0. Tidak ada biaya. Berarti artinya nulisnya gini. Ini tak anggap 0.
0 sama dengan 1/4 N kuadrat. Berarti dianggap biayanya 0. Nggak ada biaya. Berarti artinya nulisnya gini. Ini tak anggap 0. 0 sama dengan 1/4 N kuadrat min 10 N ditambah 800. Benar gak? Nggak tahu. Kita lihat aja. Logiknya aja ini 0. Boleh kok masuk akal. Masuk akal. Ini di 0. Tapi kalau ini di 0 itu bukan seminimal. Bukan. Ya. Kok bisa ya? Ya, artinya gini. Kalau namanya biaya, kata biaya minimal, itu berarti ada sesuatu yang diproduksi. Ya. Tapi kalau gambar curve, kalau ini tak asik 0, kalau ini tak asik 0, berarti gambar curve-nya itu yang diminta itu di sini. Yes, gak mungkin. Gak mungkin kalau ini 0, gak jalan, Pak. Siapa sih mau tanpa biaya bisa seperti ini? Kita coba lihat jawabannya dia tulis. 0 sama dengan ini. Semua dikali 0 4. Berarti 0 sama dengan N kuadrat min 40 N ditambah 3200. Terus dia tulisnya gimana? N kuadrat difaktorkan. N kuadrat min 40 N. Perkalian 3200 jumlahnya 40. N min 80. N min 40. Ya salah dong. Perkalian 3200 benar min 80 kali min 40 3200. Tapi kalau ini di jumlah nggak mungkin. Dia jawabannya 80 dengan nggak mungkin. Pemfaktorannya aja salah. Perkalian 3200 jumlahnya min 40 nggak mungkin min 80 min 80 min 40 oke. Ya. Kalau ini soalnya minus. Kalau ini soalnya minus. Oke. Ini plus. Berarti jawabannya 80. Nah ini tinggal kita ini soalnya plus atau min ya. Oh ini soalnya plus. Nah, kalau soalnya plus nggak mungkin. Ya jadi ini soalnya salah. Ya jadi kalau Kevin bilang tidak ada jawaban. Nomor 33. Next lanjut nomor 30. Next kita lanjut aja. Nggak usah pusing ya. Kalau nggak ada jawaban lanjut ya. Nggak usah diikuti ya. Nomor 34. Oke. Lanjut ya 34. Lanjut. Di situ ada bilang ada ilustrasi pada soal digambarkan sebagai berikut. Oh, ini enak ya. Jadi kalau ketahui gambar ini senang aku ya. Di sini ada dikasih gambar sebentar. Sebetulnya sebentar ya. Nah, agak susah memang ya. Di sini ada C ya, ada ini. Ada C, ini ada C, di sini ada B, ini ada D, di sini ada A, di sini ada B, ya, di sini ada 30 kaki, ya, 30 kaki, di sini 30 akar 6, 30 akar 6, betul ya, 30 akar 6, kok aku lihat jawaban ini soalnya sih sebentar. Kok malah lihat nggak lihat soalnya sih sebentar. 34. Oke, sorry. Aku kok malah lihat soal jawabannya. Ya, sorry. Aku nggak boleh lihat jawabannya ya. Soalnya kita harus analisa sebentar. Ya, sorry, gambarnya bukan begini. Ya, kok melihat soal jawaban. Di sini ada tulis sebuah menara. Ya. Sebuah menara terletak di tepi tebing. Nah, ini ada tebing. Ya, ini misalnya tebing. Ya, misalnya ini tebing. Ya, ini tebing. Ya, dia bilang sebuah menara terletak di tepi tebing. Anda nggak usah bingung. Ini sudah digambar. Ini menara. Ya, ini menara. Nah, Anda nggak usah gambar. Itu sudah dikasih tahu. Itu ada menara. Dia bilang suatu menara benteng terletak di tepi tebing dengan tinggi tebing 30 kaki. Oh, ini 30 kaki. Ini kasih tahu. Ini tingginya 30 kaki. Gambarnya makanya tadi gitu ya. Nah, terus dia bilang gini. Pada permukaan tanah yang berjarak 30 akar 3 kaki tepat di bawah menara.
pada permukaan tanah yang berjarak 30 akar 3 kaki tepat di bawah menara. Andi melihat puncak tebing. Oh, di sini ada 30 akar 3, di sini ada Andi. Melihat puncak tebing. Jelas ya? Puncak tebing, bahasanya gini, jelas. Dari puncak menara Mira. Oh, berarti di sini ada Mira. Dari puncak menara Mira, tak kasih M. Melihat Andi di posisi sama. Melihat Andi di posisi sama. Oke, tak gambar dulu. Ini aja ya langsung. Set. Gambarnya. Tapi memang sudah dikasih tahu gambarnya begini. Jadi Anda nggak usah panik, sudah dikasih tahu gambar begini. Cuma Ipin menganalisa saja. Ya. Dia tanya begini, jika jarak Mira pergi ke Andi, Mira ke Andi adalah 30 akar 6 kaki. Jarak Mira ke Andi 30 akar 6 kaki. Jadi ini ke sini 30 akar kaki. Ya. Terus berilah tanda centang. Tapi nggak usah tulis ya. Ditanya di sini sudut pandang Mira ke Andi, ya. Sudut pandang Mira ke Andi dan sudut pandang Andi ke posisi Mira sama besar. Nah, kita bikin dulu yang satu ya supaya enak. Sudut pandang Mira ke Andi dan sudut pandang Andi ke Mira sama besar. Oh, harusnya sama. Ini melihat ini berarti namanya depresi. Ya, depresi. Ya harusnya sama dong ini ya. Kalau ini ke sini itu depresi, Andi kelihat ke sana itu namanya elevasi. Ya ini sudut berseberangan sama besar lah, dicentang. Betul ya logiknya ya. Berikutnya kotak berikutnya kita langsung jawab aja. Terus dia bilang jarak dari puncak. Ipin susah ya. Kalau mau nge-lab gini, tapi tulis gini susah. Kalau nggak ditulis juga nggak bisa ngerti nanti ya. Jarak dari puncak menara, ya, menara benteng ya, sampai ke dasar tebing, ya, ke dasar tebing sama dengan jarak bawah menara sampai bahasanya kurang bagus, sampai ke posisi Andi berdiri. Kita analisa baik-baik ya. Dia bilang jarak dari puncak menara, ya, puncak menara benteng sampai ke dasar tebing, ya, ke dasar tebing ini, ya mungkin ini jarak Mir ini sampai ke dasar tebingnya di sini sama dengan jarak bawah menara itu ini. Bawah menara itu ya ini berarti di sini sampai ke posisi Andi berdiri. Oh ya, gampang. Kita nganalisanya gini, bener gak? Kita coba lihat ya. Kita lihat. Kita hapus ya. Ya, mohon maaf kalau memang ini kalau menjelaskan agak susah sedikit karena dengan kalimat-kalimat harus tulis. Tulis ini. Apakah jarak antara dari puncak ini menara sampai ke dasar ini sama dengan ini ke sini? Dia bilang begini. Kita cek pakai apa ya? Kita cek pakai
kita tulis gini, ini kita tarik gini boleh. Nah, gini boleh. Nah, ya. Kalau ini 30 akar 3 berarti di sini 30 akar 3. Setuju ya? Kipin pakai cari sudut depresi. Depresi ini Kipin kasih namanya alfa. Ya, terus Kipin tulis cos alfa. Betul ya? Cos alfa sama dengan, perhatikan segitiga ini. Cos alfa samping per miring, hipotenusanya 30 akar 6. Berarti Kipin tulis cos alfa sama dengan, ini dicoret ketemunya 1/2. 1/2 itu artinya setengah akar 2. Nilai cos yang setengah akar 2 adalah 45 derajat. Artinya kalau ini 45 berarti ini 45. Kalau ini 45, ya lah, kalau ini 45, ini 45, ini 45, berarti panjangnya ini sama ini. Ya, nggak usah bingung ya. Jadi jelas sama ya, karena panjangnya sama. Jelas ya, segitiga siku-siku sama kaki gitu ya. Oke, next. Ya, next sebentar ini. Oke, lanjut di situ tulisannya dia bilang tinggi menara benteng. Ya, yang berikutnya dia bilang tinggi menara benteng. Tinggi menara benteng. Tinggi menara benteng sama dengan, ya, tinggi menara benteng sama dengan 30 min 30 akar 3. Oh ya, salah dong. Tinggi menara benteng ini adalah 30 akar 3. 30 akar 3. Kenapa? Panjangnya ini dengan ini sama, berarti 30 akar 3 dikurangi 30. Oke, lanjut ya. Yang berikutnya lagi di sini. Nah, untuk analisanya kita baca ya. Sudut pandang Andi. Sudut pandang Andi. Sudut pandang Andi. Ya. Sudut pandang Andi apa? Sudut pandang Andi ke puncak tebing itu adalah 45 derajat. Betul? Salah. Andi ke puncak tebing. Justru Andi pergi ke puncak menara baru 45. Kalau ini ke sini nggak mungkin. Ya, salah ini. Kalau ditanya berapa puncak Andi ke tebing, kamu pakai tangan jangan tangan apa? Tangan beta. Ini anggap tangan beta berarti 30 per ini. Berarti sama dengan 30 per 30 akar 3. Ketemunya adalah 1/4. Berarti ketemunya adalah 1/3 akar 3. Berarti betanya berapa? Oh, yang nilainya 1/3 akar 3, 30 derajat. Nggak usah dihitung, sudah kelihatan ini 45 kok, ini kok bisa 45. Nggak usah dihitung, Anda hitung habis waktu. Next ya, nomor 35, mungkin sampai 36 aja ya. 35, oke, Pipin lanjut nomor 35 ya. Ya, 35 karena ini soalnya juga lumayan di sini ya. Gini, berilah centang gini, nomor 35 kita lanjut ya. Oke. 35 semoga terciptanya record ya. Ya, Kipin enggak peduli, yang penting recordnya jadi. Di sini ada tulis peluang muncul ya, muncul kedua mata dadu, muncul kedua mata dadu sama adalah 1/6. Betul atau salah? Nanti kita tulis dulu ya. Terus yang berikutnya peluang muncul ya, peluang muncul kedua ya, mata dadu jumlah 7 adalah, Kipin tulis adalah langsung sama dengan ya, adalah langsung sama dengan 1/6. Terus di sini ada bilang peluang muncul ya, peluang muncul ya, mata dadu pertama lebih besar
lebih besar dari mata kedua, dari mata dadu kedua adalah 13/6. Berikutnya, peluang muncul mata dadu ya, dia bilang berjumlah lebih dari 12 ya, adalah 35/36. Oke, sudah sampai nomor 35 aja ya. Mungkin Kipin sudah habis mau meeting ini ya. Di sini ada tulis betul atau salah ya. Oke, kita bikin. Muncul kedua dadu yang mata dadu sama adalah 1/6. Betul nggak Kipin? Ya, Anda bisa bikin ini. Nah, Kipin tulis. Dua mata dadu 6. Kipin tulis gini. Yang 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis. Oh, mata dadu sama. Kalau sama itu ini. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti 6/36. Total 36 sama dengan 1/6. Betul? Betul. Gampang ya? Oh, centang, dia bilang centang gitu. Ikuti aja. Peluang muncul kedua mata dadu jumlah 7. Dia bilang jumlah 7. Kalau jumlah 7 berarti 1 dan 6, 2 dan 5, 3 dan 4, 4 dan 3, 5 dan 2, 6 dan 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6/36. Total 36 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 1/6. Oh, betul. Lanjut ya. Nah, lanjut di sini ada tulis lagi peluang muncul mata dadu pertama. Yang anggap pertama, Kipin anggap ini ya. Dia bilang lebih besar daripada dadu kedua. Kalau dadu pertama ini 1, gak mungkin dia bisa lebih besar ini. Berarti kalau 2 bisa. Ini lebih besar dari dadu kedua. Ya. Jadi mata pertama 2 lebih besar daripada 1. Ini kan artinya gini, 2,1. Kalau ini 2,3 loh. Ini lebih kecil dari ini, jadi nggak mungkin. Jadi yang mungkin 2,1. Ini mungkin ya, dipikasi. Kalau 3 berarti 3,1, 3,2. 3,3 nggak mungkin. 4 berarti 4,1, 4,2, 4,3, 4,4 nggak mungkin. 5 berarti 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 nggak mungkin. Lanjut. Kalau 6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tapi ini berapa jumlahnya? 15/30. Ya, ketemunya 15/36. Piro itu? Dibagi 3, 5. Bagi 3, 12. Oh, ini pilihannya ngomong berapa? Oh, pilihannya ini 13 per sebentar, itu tulis. 13/36. Ah, benar gak 13/36 ini 15/36? Ah, salah. Bang. Peluang muncul mata dadu kita nulis. Peluang muncul mata dadu berjumlah lebih dari 12. Ketok lah salah. Tuh kenapa Kipin? Gak mungkin lah mata dadu. Mata dadu paling gede 66 kok. 66 itu 12. Lebih dari 12 gak ono. Gampang loh. Kecuali kalau perkalian, nah itu baru. Oke? Ya. Jadi kurang lebih sampai di sini baru sampai nomor 35. Nanti kita lanjut next 36 sampai selesai ya. Slide 1 yaitu supaya terjadinya record ya, dan record ini akan Kipin bagikan dengan cara cuma-cuma. Semoga record ini bisa berguna untuk kalian yang pelajar untuk belajar sebagai acuan ya. Terima kasih yang Kipin mohon izin. Kipin juga sebagai affiliate, jadi kalau Anda butuh mengenai buku daripada buku Gercep ini, kalau memang berminat Anda bisa ngambil di showcase-nya Kipin atau konten-konten ini, karena Kipin memang mau membahas ini semuanya
tapi materi mengenai matematika dan fisika ya. Tapi sejauh ini baru matematika itu belum selesai kalau simulasi pertama ya. Karena